Pembahasan pertama, pengertian sistem politik Indonesia. Yang pertama yakni definisi sistem politik. Sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian di mana setiap bagian memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Apabila satu fungsi rusak, maka akan sangat mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya. Sedangkan politik merupakan taktik atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 trik pokok politik, yaitu kewenangan, kekuasaan, dan kepentingan. Dari pengertian sistem politik tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan kumpulan dari bagian-bagian yang memiliki fungsi untuk tujuan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk pengertian sistem politik sebagai hubungan manusia yang meliputi bentuk-bentuk kekuasaan, pengawasan, pengaruh, maka pengertian politik tidak lagi terbatas pada negara, tetapi juga mencakup bagian-bagian persekutuan lainnya, seperti perkumpulan sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Pembahasan kedua, hubungan politik dengan partai politik. Hubungan politik dengan partai politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan adanya saling keterikatan. Politik itu sendiri, yakni konflik, dan partai politik adalah organisasi sekaligus untuk menyalurkan konflik dan aspirasi publik yang agak sulit. Secara sederhana, bahwa partai politik sejatinya memang merupakan jembatan antara rakyat dan pemerintah. Nah, dan yang perlu digarisbawahi juga adalah bahwa partai politik merupakan salah satu pilar dari institusi demokrasi yang penting, dan tentu saja ada lembaga-lembaga di dalamnya, yakni ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan umum, serta pers yang independen dalam pembangunan politik yang lebih berkualitas dan beradab. Nah, kualitas dan keberadaban politik yang dimaksud di sini ialah bahwa partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam bahkan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan keberadaan yang terbangun dalam melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang kapan saja dapat secara eskalatif menjadi konflik destruktif dapat diselesaikan secara dialogis. Pembahasan ketiga, fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia. Ya, partai politik memiliki fungsi urgen untuk diperhatikan dan diberikan ruang. Salah satu fungsinya adalah pada rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik pada kekuasaan legislatif dan eksekutif di Indonesia. Fungsi rekrutmen dapat dilihat pada sistem pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, baik pemilihan anggota legislatif atau juga dalam pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden. Di samping itu, terdapat perbedaan fungsi partai secara kelembagaan pada kedua kekuasaan tersebut. Nah, pada kekuasaan legislatif, partai politik diberikan ruang yang cukup fundamental dengan diberikannya hak membentuk fraksi sesuai afiliasi politik, sehingga akan memudahkan dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga perwakilan. Nah, sedangkan pada kekuasaan eksekutif, partai politik tidak diberikan hak yang sama karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, tetapi pengaruh partai politik pada kekuasaan eksekutif dilakukan dalam hubungan ketatanegaraan antara DPR dan Presiden dalam menjalankan wewenangnya masing-masing. Nah, partai politik ini menjadi media atau penyalur kehendak masyarakat kepada pemerintah, yakni Asidik 1994. Partai politik juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia, karena
Partai politik menjadi sarana pengisi jabatan-jabatan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Namun, dalam alam demokrasi di Indonesia, partai-partai politik masih dianggap lemah dan difungsionalkan dalam mengonsolidasikan demokrasi, maka diperlukan penguatan partai politik yang bertujuan untuk mengubah partai-partai politik menjadi partai kuat yang fungsionalnya untuk mengonsolidasikan demokrasi, yakni Adman 2010. Walaupun demikian, partai politik ini memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum, baik pada kekuasaan eksekutif maupun legislatif, yaitu mengajukan calon anggota DPR atau DPRD untuk kekuasaan legislatif dan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk kekuasaan eksekutif. Nah, partai politik ini memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan sistem politik di suatu negara, terutama pada negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi sebagai bagian dalam kehidupan bernegara. Atas peran besar tersebut, eksistensi partai politik harus dijamin keberadaannya oleh konstitusi sebagai pengakuan hak berkumpul dan hak berserikat sesuai kehendak masing-masing. Pentingnya partai politik itu karena partai politik menjadi alat penyambung lidah kepentingan-kepentingan individu terhadap kepentingan nasional dan penguasa. Dengan adanya partai politik itu, kehendak individu dapat dimanifestasikan menjadi program-program pemerintah. Dengan hal tersebut, harus kita akui bahwa partai politik memiliki pengaruh dan fungsi yang sangat pokok terhadap sistem pemerintahan khususnya di Indonesia. Nah, kehadiran partai politik tersebut membawa angin segar terhadap tumbuhnya sistem politik yang baik dan terwujudnya pemerintah yang dapat memenuhi cita-cita dari bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dengan adanya pemilu dan terpilihnya beberapa orang perwakilan rakyat akan membawa pengaruh terhadap kekuasaan itu, baik itu pengaruh kekuasaan eksekutif ataupun terhadap kekuasaan legislatif.